Pemirsa Gatra TV, kembali Anda menyaksikan Gatra Insight bersama saya Vivi Megalinda, dan siang hari ini saya sudah bersama dengan Pak Muflison, pemimpin redaksi majalah Gatra. Siang Pak. Selamat siang Vivi. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat terus. Oke. Ya pemirsa, siang hari ini kita akan membahas Gatra ini kembali menyoroti soal minyak goreng. Ya, Ini kenapa nih? Dongeng mafia minyak goreng. Kan kemarin sempat membahas soal sulitnya minyak goreng, dan sekarang diangkat kembali tema ini. Ya, ini pasca dibebaskannya harga gitu kan. Kemarin ada harga satu harga cuma 14.000, itu langka. Tapi ketika setelah dilepaskan gitu, lepas harga pasar, ternyata tiba-tiba secara ajaib barangnya ada gitu kan. Tapi dengan harga yang tinggi. Nah, ini kan berarti ada sesuatu gitu kan. Apalagi Pak Menteri Perdagangan yang memang salah satu bertanggung jawab terhadap soal peredaran minyak goreng ini berkata bahwa akan ada pengumuman terkait mafia gitu kan. Siapa-siapa yang memainkan di belakang ini, siapa yang memainkan kenapa minyak gorengnya hilang dari pasar. Nah, ini salah satu yang menarik kita untuk lebih dalam menggali, karena memang tidak hanya semua penegak hukum sepertinya memang sudah turun gitu kan. Jadi kita melihat ini akan sesuatu yang menarik, karena kita akan tahu siapa sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi dari fenomena hilangnya minyak goreng ini. Begitu. Jadi Gatra pengen lihat siapa sih pemainnya, atau benarkah selama ini apa yang kita duga gitu, apakah benar ini memang ada beberapa pemain-pemain besar yang melakukannya gitu. Oke. Di sini juga sempat disinggung kalau misalnya kebijakan Menteri Perdagangan ini masih kurang tajam. Ya. Itu mengakibatkan kelangkaan minyak goreng itu sendiri. Gimana itu? Ya, itu sebenarnya kita lihat ada beberapa kebijakan Menteri Perdagangan yang membuat tidak berefek kepada pasar. Jadi beberapa kebijakan ada berapa kali, 4 kali, 5 kali gitu kan, yang mencoba untuk mengantisipasi harga yang mulai menaik, kemudian tiba-tiba ketika harga ditetapkan juga tetap sama gitu kan. Jadi itu tidak berefektif kepada pasar. Nah, apakah ini ada intervensi atau apa? Karena Pak Menterinya sendiri juga bingung. Jadi kita sama-sama bingung gitu dengan keadaan ini. Makanya kita juga melakukan klarifikasi ke pasar. Kemudian juga kita melakukan bertanya ke penegak hukum sebenarnya. Karena ternyata memang ketika Pak Menteri berjanji untuk mengumumkan siapa ini mafianya, ternyata memang juga tidak dijawab. Atau polisi salah satu yang mengatakan belum ada tersangka dan sebagainya. Mereka belum mengantongi nama-nama atau pihak-pihak yang bertanggung jawab. Sementara kita juga ke kejaksaan, ternyata kejaksaan juga belum bisa melakukan penegakan hukum karena memang aturan atau kewenangan yang berbeda. Kemudian meskipun mereka juga mengatakan akan melakukan penegakan hukum melalui beberapa hal, misalnya soal perpajakan gitu. Nah, ini kan juga salah satu hal yang memang menarik untuk dilihat dari laporan Gatra pekan ini. Baik pemirsa, jadi itu tadi beberapa bahasan mengenai mafia minyak goreng yang masih sampai saat ini belum tahu nih siapa di belakangnya. Dan selanjutnya apa nih yang menarik menjadi pembahasan kita pada pekan hari ini? Ya, kita ada laporan khusus soal label halal gitu ya. Pekan ini sepekan lalu gitu juga orang ramai soal label halal yang yang menggunakan logo baru, kemudian yang mengadopsi lambang yang agak kayak gunungan, kalau dalam falsafah Jawa itu gunung gitu ya. Meskipun kita tidak ngomong soal itu, kita tidak terjebak soal dikotomi lambang itu kan. Karena kita pengen tahu kalau sekarang memang kita mau melihat sejauh mana labelan halal ini sebenarnya apa sih yang potensi yang ada. Kemudian ada juga yang bilang ketika label halal ini di kewenangannya digeser dari MUI ke Kementerian Agama ternyata memang akan lebih mahal gitu, karena ada pos-pos yang lebih panjang dari situ. Nah, kita klarifikasi ke salah satu yang berwenang. Kemudian kita juga melihat selain itu, apakah sebenarnya kalau potensi ekonomi dari pelabelisasi itu seperti apa. Kalau memang kenapa orang harus mempunyai label halal, ternyata memang ada beberapa hal yang memang bisa bisa dilihat bahwa kalau Anda punya label halal, bisnis Anda lebih punya
dipercaya seperti itu. Oke, baik. Tadi pemirsa kita membahas beberapa laporan utama dan juga beberapa tulisan yang ditulis oleh teman-teman redaksi. Jadi kalau misalnya pemirsa mau lebih tahu lanjut majalah Gatra, boleh langsung saja akses ke www.gatrapedia.com dan juga di marketplace ada di Tokopedia dan juga Shopee. Demikian Gatra Insight kita kali ini. Sampai jumpa di Gatra Insight selanjutnya.